Oke, kita lanjut untuk pembahasan tugas yang kemarin ya. Silakan, ada yang mau presentasi, ada 2 kelompok kan kita kemarin untuk membahas mengamati tentang iklan. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, kalau nggak salah Mas Andrianta ya? Iya. Iya, ini yang iklan. Kelompok 1 dulu ya, Pak. Baru nanti kelompok 2. Oke, Ini yang ya, lihat silakan. iklan itu Pak ya? Benar. Iklan Sprite itu saya Pak nyarinya Pak. Ya, silakan. Ya, ini sebutkan 5 tahapan. Nah, untuk evaluasi alternatif kemarin sudah mungkin kelompok kami melihat produk sejenis gitu Pak. Selain Sprite-nya itu, cuman karena mungkin iklannya yang lebih menarik, seperti kan iklannya menarik, ikonik gitu kan. Misalnya nyatanya nyegerin, terus kenyataan tidak seperti drama Korea, tidak seperti film horor, pokoknya macam-macam lah, kayaknya tiap tahun ada yang baru gitu Pak. Jadi lebih mengena ke konsumen sehingga konsumen itu memutuskan untuk membeli ke tahap yang kedua Pak. Nah, kemudian dari informasi yang lain juga, dari misalnya dari teman atau apa iklan yang masif tersebut, sehingga informasinya banyak gitu Pak. Pencarian informasi itu dapat informasi banyak. Nah, sehingga konsumen sudah beli, kemudian dievaluasi ternyata ya memang bagus gitu, sesuai dengan selera konsumen. Kemudian diidentifikasi masalahnya, kira-kira bagaimana lagi untuk pembelian ke depan tuh, membeli lagi atau tidak. Begitu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik. Jawabannya sudah bagus sekali ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan. Baik Pak Yuda, perkenalkan saya mewakili kelompok 2 dari teman-teman ingin mempresentasikan 5 tahapan dari perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Kebetulan yang kami amati itu iklan mie instan Pak. Boleh nyebut merek ya Pak? Boleh, silakan. Iya, kebetulan mie instan itu yang kami ambil adalah Indomie. Jadi lebih diingat tadi terkait mereknya yaitu seleraku gitu. Jadi kita lihat dari evaluasi alternatif. Pertama dari sisi produk, di Indomie tersebut punya banyak suguhan atau merek-merek terkait rasa yang Indonesia banget. Mulai dari soto Surabaya, mie Aceh, kemudian ayam geprek dan lain-lain, sehingga sangat menyedot perhatian pecinta mie instan, khususnya baik mie goreng ataupun mie rebus gitu. Dan tidak kalah juga produknya diminati di luar negeri dengan mengadopsi rasa-rasa yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, karena cita rasanya itu lidahnya Indonesia banget, sehingga mayoritas pecinta mie itu lebih mendominasi gitu untuk brand Indomie ini, sehingga tertarik untuk membeli. Kemudian juga dari Indomie tersebut selain iklan juga biasanya kalau kita ada kegiatan atau bencana alam atau apa, mie instannya itu ya kurang lebih juga sebagai support sistemnya adalah mie instan gitu. Sehingga nggak hanya di iklan media-media sosial atau TV yang lain-lain, tapi misalnya produk itu ada di tempat bencana alam, itu pun seperti ada informasi lain seperti itu. Nah, setelah dievaluasi kenapa kok pada suka dengan konsumsi mie instan tadi, yaitu tadi dari variannya, kemudian juga dari kualitas mie-nya seperti tidak berbeda dengan kualitas mie yang lain. Nah, sehingga diidentifikasi masalah, diambil satu masalah, mungkin lebih lebih ditingkatkan lagi dari varian-varian di mie gorengnya, karena paling banyak produksinya itu adalah pada mie rebus.
Mungkin seperti itu Pak Yuda yang bisa kami lakukan selama melakukan tugas, yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya kelompok 1 dan kelompok 2 ya, sudah sangat baik sekali ya. Jadi memang tujuan dilakukan pengamatan ini adalah iklan ini kan bertujuan untuk sebagai media informasi ya. Jadi bagaimana untuk menarik minat konsumen. Yang pertama ini tujuannya adalah sebagai informasi. Yang kedua adalah bagaimana iklan ini bisa memberikan makna gitu ya. Bagaimana memberikan makna sehingga apa? Sehingga bisa diminati. Ketika sudah diminati, maka akan terjadinya pembelian secara berulang. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Lalu ini ada kuis. Silahkan nanti pakai Mentimeter ya. Silahkan nanti kalian buka mentimeter.com dan ada kodenya 85323102. Di sini nanti kalian akan menyebutkan faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nanti saya tunggu sampai tengah malam ya. Jadi silahkan nanti setelah perkuliahan ini berakhir, silahkan kalian kerjakan tugas individunya. Lalu bagaimana dengan tugas kelompok? Nah, ini ada tugas kelompok juga, di mana nanti kelompoknya masih sama atau masih mau kelompok yang baru? Sama aja, Pak. Ya, Pak. Biar mudah koordinasi, Pak. Oke, baik. Jadi kelompok 1 nanti saya serahkan kepada Saudara Andri ya. Silahkan dikoordinir Baik, dan Pak. dikerjakan tugasnya, lalu kelompok 2 nanti ada Saudari Sekar gitu ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Yang tugas kelompok sampai kapan ini, Pak? Saya tunggu sampai Jumat nih. Jumat jam 23.00. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Sudah cukup jelas tugasnya? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Silahkan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, ada yang mau memberikan review perkuliahan kita pada sore hari ini? Saya, Pak. Silahkan, Saudara Andri. Satu hal yang saya ingat tadi di salah satu materi yang dijelaskan itu tipe manusia ada 4 itu, Pak. Ada 4 manusia, tapi saya lupa loh, Pak. Ada manusia rasional, manusia pasif, manusia apa lagi ya? Itulah, Pak, 4, Pak. Mohon maaf, lupa, Pak. Baik, nggak apa-apa. Jadi ada 4 manusia. Saya menambahkan, Pak. Ekonomi, rasional, dan juga pasif. Silakan, Bu Mami. Silakan, Saudara Mami. Ya, tadi saya mau menambahkan manusianya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Jadi model manusia itu tadi ada 4. Ada manusia ekonomi, manusia kognitif, manusia emosional, dan manusia pasif ya, Pak. Oke, baik. Itu aja sih, Keren, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oke, saya menambahkan, Pak. Silakan. Ya, jadi melengkapi dari Mas Andri dan Mbak Mami tadi, bahwa yang terakhir adalah citra merek itu sangat mempengaruhi. Suaranya, tolong. Oh ya, maaf Pak. Saya ulang. Jadi melengkapi dari Mas Andri dan Mbak Mami tadi, Pak, terkait materi yang terakhir yaitu citra merek. Di mana sebenarnya ketika merek itu punya citra yang bagus, maka sangat mempengaruhi keputusan customer dalam memilih barang. Mungkin itu Pak yang saya ingat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung akhir perkuliahan. Untuk yang terakhir ya. Nah ini saya kutip dari Ali bin Abi Thalib, jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah. Dan juga jangan pernah membuat janji ketika sedang senang.
semakin banyak ilmu maka akan semakin baik dalam mengambil keputusan.